Puji Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun yang penuh dengan kemenangan. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu karakter di mana hidup kita bisa menang oleh karakter kita. Karakter yang akan kita belajar pada pagi hari ini bagian pertama, yaitu lembut hati. Mari kita baca Bapak Saudara di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai dengan 10. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, "Sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman?" Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya. Perhatikan sekali lagi, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan yang lain dikatakan bahwa lembut hatinya itu sama dengan kata rendah hati, yang artinya adalah tidak sombong, sederhana, sabar, atau tahan dalam penderitaan, tidak mementingkan kepentingan diri sendiri atau tidak egois, dan seorang yang lembut hatinya adalah seorang yang penurut. Firman Tuhan katakan bahwa Musa adalah orang yang sangat lembut hatinya. Pada pagi hari ini kita akan belajar satu karakter yang dapat memberikan kemenangan dalam kehidupan kita, yaitu lembut hati. Yang isinya, Bapak Saudara, menjadi orang yang tidak sombong, sederhana, sabar atau tahan dalam menghadapi penderitaan, tidak egois atau tidak mementingkan diri sendiri, dan penurut. Marilah kita latih karakter lembut hati dalam hidup kita. Saat hidup kita diisi dengan karakter ini, maka kemenangan akan kita peroleh di dalam setiap aspek kehidupan kita. Mungkin kita beralasan bahwa itu semua sulit karena karakter kita itu sudah melekat di dalam hidup kita. Tetapi alasan yang paling utama mengapa kita tidak bisa memiliki karakter itu, karena sebenarnya kita tidak mau melatih karakter itu. Mari kita lihat di dalam Yakobus 3 ayat 3, salah satu contoh bagaimana kita bisa memiliki karakter lembut hati, yaitu dengan mengekang mulut kita. Yakobus 3 ayat yang ketiga dikatakan, "Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dan dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Seekor kuda dapat dilatih dengan mengekang mulutnya." Ayat yang ketujuh firman Tuhan katakan, "Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia." Binatang liar yang buas saja dapat dijinakkan oleh manusia dengan dilatih, Bapak Saudara, dan melihat sifat manusia itu. Tetapi ayat yang ke-8 firman Tuhan katakan, "Tetapi tidak ada seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas yang tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan." Mengapa Bapak Saudara kita tidak bisa menjinakkan lidah? Karena sebenarnya lidah itu ada dalam kuasa kita sendiri. Maka jika kita mau, baru kita bisa mengontrol, menguasai lidah kita. Pada pagi hari ini saya ingin katakan kepada Bapak Saudara, tidak ada yang tidak mungkin yang dapat kita ubah di dalam kehidupan kita. Seperti firman Tuhan katakan, seekor kuda pun bisa kita atur dengan mengekang mulutnya. Bahkan binatang liar yang buas pun bisa kita jinakkan
melalui kita latih dan melalui kita ajarkan sifat-sifat manusia. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pada pagi hari belajar untuk menjadi orang yang bisa memiliki kelembutan hati. Kelembutan hati bukan berarti kita rendah diri. Kelembutan hati bukan berarti kita seorang pecundang atau seorang yang selalu berada di dalam kekalahan. Tetapi orang yang lembut hatinya adalah orang yang tegas dan orang yang bisa menguasai dirinya sendiri. Menurut firman Tuhan, cerita Musa di mana saat itu Miriam dan Harun ingin memberontak kepada Musa dan didengar oleh Allah, maka firman Tuhan katakan, orang yang lembut hatinya, yaitu Musa, adalah orang yang disayang oleh Tuhan, bahkan dibela oleh Tuhan sendiri. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ke-6, firman Tuhan katakan demikian, lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan-hadapan aku berbicara dengan dia, Musa, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengantai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, Miriam dan Harun. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatnya bahwa dia kena kusta. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang memiliki lembut hati adalah orang yang disayang oleh Tuhan dan dibela oleh Tuhan sendiri. Seperti firman Tuhan katakan, Tuhan akan menyatakan dirinya kepada kita bukan dengan teka-teki, tetapi dengan terus terang. Bahkan Tuhan akan memberikan kita penglihatan dan Tuhan akan berbicara kepada kita melalui mimpi-mimpi. Itu menandakan bahwa orang yang lembut hatinya, memiliki karakter yang lembut hatinya, adalah orang yang akan memiliki hubungan yang lebih intim bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam proses kita memperoleh kemenangan di tahun 2025 ini dengan salah satu cara yang perlu kita latih, perlu kita kuasai, yaitu kita melatih hati kita untuk dapat memiliki kelembutan hati atau hati yang lembut. Mari kita tuai kemenangan di tahun 2025 ini dengan memperbaiki karakter kita. Dan kita akan dimenangkan bukan dengan kekuatan kita, tetapi oleh Tuhan dan karakter kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara dan Tuhan Yesus memberkati segala pekerjaan, segala kegiatan yang Bapak Saudara lakukan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.